Inilah Desa Trimulya Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kedati pun merupakan salah satu desa hasil pemekaran wilayah dari desa sebelumnya Petaling Jaya, namun kini Desa Trimulya Jaya berusaha terus berbenah dan bangkit dari keterbatasan pembangunan yang selama ini terus diperjuangkan untuk bisa menjadi desa maju setara dengan desa yang lain. Adalah Agus Purwanto, pemuda kelahiran Semarang 12 Mei 1973 ini merupakan salah satu calon kepala desa yang bakal ikut bursa pemilihan kepala desa serentak yang segera digelar tahun ini. Pemuda gigih yang juga merupakan ketua KUD di Desa Trimulya Jaya ini, selain merupakan pejuang desa bersama warga desa yang lain, dirinya juga aktif dalam kegiatan kepemudaan di desa setempat. Menurut sejumlah warga, rata-rata pencalonan Agus Purwanto dinilai sangat tepat karena bisa memperjuangkan aspirasi warga Desa Trimulya Jaya. Seperti apa yang saya inginkan seorang kepala desa itu, Pak? Ya sebenarnya yang saya inginkan cuma sepele coba. Ya yang tahu masyarakat dan peduli sama pemuda lah. Intinya ya nggak korupsi, itu kan yang kita inginkan. Untuk selama ini memang kayaknya tuh memang semua itu karakter itu nggak masuk di pemudaan, apalagi di masyarakat. Kalau saya lihat sih memang pembangunan tuh selama ini yang membangun, cuman arah itu tidak pas itu Pak, dengan keinginan masyarakat itu tidak pas. Artinya tidak tepat sasaran atau gimana? Tepat sasaran, semua itu pembangunan numbur dengan apa ya, fasilitas kepemudaan. Seenaknya sendirilah pokoknya tiap membangun itu. Nah, ini gimana nih sosok Pak Agus ini menurut sampean selaku tokoh masyarakat sini? Ya kalau Pak Agus itu dengan kita sudah kayak teman sendiri Pak, nggak asing lagi. Selagi dulu itu kita bangun untuk kepemudaan, untuk tanam sawit yang di makam itu khas untuk pemuda, itu mulai dari nol. Itu pun hasil yang sekarang itu entah kemana itu setelah jadi kita pun diabaikan tuh Pak. Ada dengan sekarang lagi juga sudah dikembalikan ke Mas Pur, jadi kita bangun bersama lah. Artinya bisa dikatakan Mas Agus Purwanto ini sebagai karakter yang berjuang untuk kepemudaan juga berarti ya? Iya Pak, itu si Pak Agus itu termasuk di pemudaan, orangnya nggak pilih-pilih lah. Dia tuh boleh dikatakan mau kerjasama lah ibaratnya. Gotong royong kemudian? Gotong royong. Jadi semua yang kurang, kalau yang dulunya itu bingung untuk nutupin, kalau Mas Pur ini berani berkorban untuk menutupin yang kurang itu. Ya, permintaan saya simpel sih Pak, mintanya sih agar pemimpin yang kedepannya ini bisa bermasyarakat, bisa memimpin pemuda untuk bersatu bersama-sama membangun desa gitu. Selama ini mungkin dalam hal untuk pembangunan dari karya pemuda memang Mas Agus Purwanto selaku calon kepala desa ini memang dia sudah menyatu dengan pemuda, Mas? Ya sudah Pak, sangat menyatu, sudah sinkron sama pemuda gitu. Kalau menurut Anda, jika Mas Agus Purwanto ini nyalon kepala desa sudah tepat ya? Sudah tepat. Selama ini aktif semua olahraga Pak, voli, sepak bola semuanya nggak ada. Oh gitu. Ya. Jadi menurut sampean ini harus ditingkatkan ya? Harus ditingkatkan lagi dari olahraganya gitu Pak. Sosok Pak Agus Purwanto tentu dalam hal ini menurut Anda sudah tepat ya? Sangat tepat Pak, sangat cocok. Mas Ser, jadi kalau menurut Anda kegiatan kesenian kita itu di sini ada apa sebenarnya, Mas? Cuma ada kuda kepang Pak. Kuda kepang ya? Iya. Tapi sementara ini sudah maksimal, bagus gitu apa belum? Belum Pak. Jadi menurut Anda gimana nih ketika nantinya Pak Agus Purwanto jadi kepala desa, nanti keinginan dari Mas Ser sendiri gimana nih? Ya keinginannya cuma tidak banyak sih Pak. Cuma tolonglah peralatan kesenian itu diperkomplit gitu kan. Apa yang kurang maksudnya gitu. Ya. Supaya berjalan ya. Ya supaya berjalan dengan bagus lah jelas itu. Apa nih pesan kepada pemuda yang lain, Mas Ser, supaya kita mempunyai pemimpin yang tepat, terus tahu tentang pembangunan, karakteristik pemuda dan juga pembangunan yang lain. Apa nih pesannya? Ayolah kita memilih
seorang tokoh yang bisa memimpin desa kita ini. Inginnya kepala desa yang seperti apa, Bu Esti? Yang mengerti dengan kegiatan ibu-ibu, yang mengerti dengan kegiatan ibu-ibu muda gitu. Ya, sementara ini kalau kegiatan desa itu apa sih yang Ibu Esti tahu sementara ini? Ya olahraga, ada yang ngadain turnamen gitu. Jadi inginnya mempunyai kepala desa yang lebih maju ya? Iya. Ya. Nah, terakhir nih, pernyataan terakhir. Pak Agus Purwanto ini mau nyalon nih, mau calon kepala desa. Nah, menurut Mbak Esti, sosok Pak Agus ini orangnya gimana nih kalau menjadi seorang kepala desa? Gimana nih kalau menurut Mbak Esti? Sudah tepat. Nah, kalau menurut Mbak Esti sudah tepat ya? Iya. Kalau menurut Anda Pak sosok Agus ini, Pak Agus Purwanto ini orangnya gimana nih? Orangnya udah cocok kalau jadi pemimpin. Dalam segi kemudaan bisa mengayomi lah. Nah, kegiatan-kegiatan desa yang sementara ini Anda inginkan selaku perempuan Trimulya Jaya ini ada apa nih, Mbak yang Anda inginkan? Volinya lebih maju pokoknya, ke voli rombongan ibu-ibunya lebih maju. Menurut Agus Purwanto, dirinya minat untuk nyalon kepala desa karena tergugah hatinya. Sebab hingga kini menurutnya kegiatan desa belum bisa berhasil secara signifikan. Dan mayoritas pemuda dan masyarakat ingin mempunyai pemimpin yang adil dan jujur, serta nyata berjuang untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Trimulya Jaya. Mendirikan desa ini juga adil untuk mendirikan koperasi kita. Jadi kalau koperasi itu memang saya selaku pendirinya, kan tapi desa ini juga saya ikut dalam permusyawaratan berdirinya desa Trimulya Jaya. Ya, rata-rata masyarakat desa kita itu petani perkebunan sawit, Pak ya? Betul. Di sini ada, kalau yang bernaung di Trimulya itu ada sekitar 542 kakak yang mengikuti plasma. Kalau untuk penduduk pada umumnya sekarang ini sudah mencapai 1.290-an, itu yang mata pilih. Memang saya punya niat secara pribadi, bahkan niat tulus dari hati saya sendiri, ingin membangun desa secara adil, profesional, dan menyeluruh tentunya. Karena saya melihat di desa ini kalau sudah ada AD dan ADD, tentunya itu sudah ada porsinya masing-masing. Akan tetapi untuk kepemudaan itu memang tertinggal, tidak ada pergerakan sama sekali. Maka dari itu saya dari tokoh muda yang bergerak di bidang kepemudaan dan sekaligus menjadi ketua KUD sekarang ini, saya ingin mengedepankan aset pemuda kita ini untuk bersama-sama berjuang membangun desa Trimulya Jaya ini secara menyeluruh dan jujur, tentunya mengedepankan kerjasama, kejujuran, dan profesional. Tentu saya akan mengedepankan kepentingan pemuda karena memang saya dari tokoh muda, jadi tetap membangun fasilitas-fasilitas olahraga yang memadai, yang selama ini memang tidak ada sentuhan untuk pemudaan, baik itu di 3 dusun tersebut secara adil tentunya, dan apalagi kita sudah ada TKD, pemasukan-pemasukan yang memang anggaran desa itu akan kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, di samping kepentingan kesejahteraan aparat desa. Itu tidak semuanya itu akan dipergunakan untuk itu, tapi untuk membangun di bidang kepemudaan. Peringatan-peringatan hari raya tentunya peringatan hari besar ya, tentunya kita harus mengedepankan itu karena itu juga sebagai pembinaan moral dan agama kita.
tujuan saya kalau kita itu menjadi kepala desa itu adalah sama saja direktur daripada BUMDes ya. Saya kepingin memaksimalkan BUMDes yang ada untuk membuat satu bidang usaha yang usaha tersebut bisa mendapatkan penghasilan, juga mampu mengentaskan pengangguran yang ada di Trimulya sendiri. Paling tidak ya kita bisa mengentaskan 5-10 orang kan cukup lumayan untuk itu. Kalau yang saya lihat memang belum ada pergerakan sama sekali, bahkan beberapa waktu yang lalu memang saya dapat informasi bahwa ada pengurus BUMDesnya, tapi dari pembinaannya memang tidak ada. Jadi kalau besok saya diberi amanah, saya akan turun langsung, karena BUMDes ini di samping kita bentuk, kita harus juga memberikan masukan atau mengawal langsung kinerja mereka supaya menjadi kenyataan bidang usaha itu terbukti. Merawat seni tradisional tentu salah satu wilayah desa punya karakteristik desa masing-masing, diantaranya adalah seni budaya melekat dari kecil. Nah ini kalau dari Trimulya Jaya sampai saat ini masih ada kekurangan seni budaya, kurang menonjol. Nah kira-kira apa Pak yang strategi ke depan terkait ini? Kita ini di desa ini mempunyai kesenian yang tentu saja itu berasal dari Jawa sana, kuda lumping. Jadi kalau selama ini memang tidak ada pembinaan, kita juga bisa menganggarkan untuk pembinaan, ya minimal harus ada pembaruan lah. Entah itu untuk beli seragamnya, entah itu beli alat-alatnya. Kemudian untuk ibu-ibu PKK tentu membutuhkan pengembangan untuk memajukan kegiatan-kegiatan ibu-ibu tersebut. Jadi apa yang diinginkan mereka, mudah-mudahan kita bisa mengalokasikan. Bahwa sebenarnya jati diri desa atau karakteristik desa kita ini seperti apa nih Pak sebenarnya sebagai calon kepala desa? Memang selama ini kita hanya bisa mendengar Trimulya Jaya standar dengan desa-desa lainnya. Tidak ada yang muncul atau tidak ada sesuatu yang dibanggakan atau dikembangkan di wilayah kita ini. Saya kepingin nanti apabila saya terpilih, saya ingin menjadikan desa ini adalah desa sawit yang berkelanjutan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa desa kita ini dikelilingi oleh kelapa sawit sekaligus eksplasma atau pekebun plasma. Jadi karena program daripada RSPO itu memang sedang gencar-gencarnya, maka saya ingin menjadikan desa ini sawit yang berkelanjutan. Tentu saja ada pemasukan-pemasukan yang paling tidak bisa menambah kesejahteraan daripada warga yang Memilih pemimpin yang baik dan selaras dengan semangat pembangunan desa, itu cita-cita Agus Purwanto, calon kepala desa Trimulya Jaya, Kabupaten Muaro Jambi.